Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat, ya, generasi guru ke depan yang tentunya akan menjadi uji coba, ya, kaitannya dengan Indonesia Emas di tahun 2024. Ya. Nah, kalau 2024 kemungkinan yang akan menjabat sepertinya murid-murid kita nanti. Ya, nah ini dia. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas berdiskusi bersama tentang kaitannya penerapan budaya positif khususnya di sekolah tercinta kita ini, ya, di SMN Negeri 42 Surabaya. Nah, nanti kaitannya dengan budaya positif itu yang dibahas tentang apa saja, kemudian bagaimana penerapannya. Nanti monggo kita diskusikan sama-sama. Ya, mungkin sementara saya yang di depan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu semua ini sudah punya konsep yang mungkin lebih efektif manakala itu bisa dipraktekkan menjalankan pada siswa. Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif? Ini saya sembunyikan di Indonesia. Ya, pernah ya mendengar kata budaya positif ya? Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif yang terlintas itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Oke, terima kasih Pak Isa. Ada lagi Bu Sofi. Ya, jadi namanya budaya itu bisa jadi karena sudah mengalami perulang-ulangan dulu, ya, dari kebiasaan bisa menjadi budaya, bahkan bisa menjadi peradaban di dalam masyarakat. Oke, mantap. Jadi tidak salah teman-teman ini di sini. Karena di Madura ini kan tempatnya orang-orang ibadah. Ya, oke, jadi apa yang seperti disampaikan Bu Sofi, kemudian ada Pak Iksan dan Bapak Ibu yang lain. Jadi kaitannya budaya positif memang merupakan nilai-nilai gitu ya. Jadi budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan tadi juga sudah disebutkan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nah, ini yang berpihak pada peserta didik. Jadi memang harapannya aktivitasnya itu berpihak pada peserta didik. Nah, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kira-kira itu tugas yang ringan apa berat dulu? Ringan apa berat Bapak Ibu? Berat. Ya, berat, tapi kalau nanti kalau kita berhasil membangun itu, ya, insya Allah dapat barokahnya, juga dapat nafkahnya. Gitu ya. Nah, kalau saya dengar Bapak Ibu guru yang sepuh-sepuh guru itu, kita enaknya jadi guru itu ada dua. Ya, yang pertama gajinya pasti dapat, dan mungkin kita bisa jadi gaji. Nah, yang kedua kalau itu bisa merubah anak-anak, insya Allah juga salah satu amalan yang tidak putus. Ya. Berikutnya budaya positif dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan self disiplin. Memang harapannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, nanti ada kaitannya dengan penanganan anak, kemudian pemunculan bagaimana nih kalau kaitannya dengan keyakinan kelas dan sebagainya nanti akan disinggung. Jadi mereka bisa mempercayai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Sementara siswa-siswi kita sudah ke situ belum? Belum. Ada yang sudah ya? Ada yang berproses, ada yang memang masih belum. Terima kasih. Nah ini, Bapak Ibu, yang akan kita bahas ada 6 topik. Yang pertama, kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan. Berikutnya akan ada keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Terus kekuatan keyakinan kelas dalam menumbuhkan motivasi intrinsik itu seperti apa? Nanti kita bahas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentunya anak-anak punya melakukan suatu hal. Biasanya di sini kebutuhan dasarnya apa? Sementara yang belum terpenuhi. Kemudian ada restitusi. Ya, restitusi yang dikaitkan dengan 5 posisi kontrol. Ya, nanti akan bagaimana posisi kontrol menghukum, terus ada membuat kata kesalahan dan sebagainya kita bahas. Yang ketiga, restitusi.
praktek pendidikan resolusi. Jadi yang biasanya digunakan untuk penanganan siswa. Ya, kalau penanganan siswa biasanya langsung aturannya seperti ini, kamu lari, itu sudah jadul. Kalau zaman seperti itu kemarin saya diskusi dengan anak-anak, ya Pak, pernah ada itu kasus siswa dimarahi gurunya belum bacok. Pernah gitu? Oh itu ya. Nah, kemudian ada yang dicegat di depan, dan di sini juga pernah. Ya, dicegat satu keluarga dan sebagainya. Itulah kadang kita perlu bagaimana penanganan siswa yang tepat. Ya, jangan sampai kita seakan-akan menurut kita tepat, tapi ternyata buntutnya panjang. Terima kasih. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kaitannya dengan disiplin positif, saya punya kertas. Ibu-ibu semua tadi sudah membangun kan? Nah, kalau belum nanti bisa saling berbagi. Ibu-ibu biasanya suka yakin ya? Jangan suka yakin. Ya, masing-masing bapak-bapaknya yakin juga sementara. Kita tuliskan, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin positif yang Bapak Ibu pahami itu seperti apa? Apakah di sekolah kita juga diterapkan? Pertanyaan pertamanya, disiplin positif yang Bapak Ibu pahami selama seperti apa? Kemudian di sekolah kita apakah sudah diterapkan? Kemudian Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan yang sudah ditulis tadi? Nah, Pak Vicky. Oke, silakan Pak Vicky. Ya Pak, kalau menurut saya disiplin positif itu merupakan suatu kebiasaan dalam bernorma sosial dan berbudaya menurut etika yang baik, standar etika yang baik yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berarti kaitannya dengan berperilaku, kaitannya dengan standar etika yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi harus ada standar-standar tersendiri. Oke, terima kasih Pak Vicky. Ada volunteer dari Ibu-ibu? Oke, silakan Ibu. Jadi percuma kalau anak-anak itu melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa tujuannya. Nah, kontrol dirinya itulah nanti yang harapannya itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, nanti disimpan itu nanti kita tempel jadi satu artefak pohon apa IPK ya. Pohon cita-cita. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, disiplin itu ternyata artinya belajar sebenarnya. Oke, tapi kadang kita kaitkan dengan melanggar hukuman, harus melakukan sesuatu. Gitu. Nah, seperti ini. Berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, nanti seperti yang sampaikan Bu Iit. Ya, dari murid, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Ya, jadi disiplin positif ini harapannya yang tergali adalah motivasi intrinsiknya sehingga anak-anak bisa potensinya itu muncul. Nah, namun ini Bapak Ibu kadang yang lebih sering kita dengar itu makna disiplin itu berubah dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya itu tidak disiplin, justru berkaitan erat dengan bagaimana pelanggaran itu berkaitan dengan etika dan sebagainya. Padahal maknanya adalah belajar sendiri. Tadi kalau boleh menyampaikan adanya standar kesadaran diri seperti itu. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Disiplin merupakan satu cara penerapan disiplin. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, poinnya di sini, tanpa kekerasan. Ini harapannya dalam penerapan disiplin positif ini anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, jadi misal saat mereka tidak melakukan ini, konsekuensi untuk kehidupannya apa? Nah, kalau kita masih selama ini konsekuensi itu merupakan timbal balik. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tak suruh ini. Kalau kamu tidak ini. Itu boleh apa tidak? Ternyata menerima kelas itu tidak boleh. Karena memang mungkin anak-anak belum bisa ke arah yang self disiplinnya tadi. Nah, kemudian jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini tentunya sudah berpasang-pasangan. Ya, saya ingin begini. Ibaratkan nanti salah satu ibaratkan salah satu menggenggam harta yang itu bisa uang 20 juta gitu ya. Nah, satu menggenggam, satu silakan berusaha membuat rekan yang di sampingnya untuk membuka genggaman. Terserah caranya bagaimana. Bu Dina kalau tidak ada pasangannya dengan Pak Imam. Ya. Oke, silakan. Ya. Seakan-akan menggenggam apa itu disampaikan ke pasangannya, maksudnya pasangan di sampingnya. Nah, yang pasangan di sebelahnya silakan menggunakan segala cara apapun itu agar yang menggenggam itu bisa terbuka. Nah, silakan Pak. Silakan. Itu coba hubungankan salah satu yang menggenggam. Nah, yang satu berusaha untuk membuat sampingnya membuka genggamannya. Di sini siapa yang memegang? Terserah apapun caranya. Nah, silakan kalau mau negosiasi silakan. Kalau sudah lupa, nanti yang sudah berhasil angkat tangan deh. Nah, diumpamakan yang dibuka apa itu? Kunci villa. Sak sertifikate. Saya gembel ya. Oke, sampai saya kasih waktu 30 detik ya. 30 detik ada berhasil atau tidak? Masih ada 10 detik lagi. Oke, waktunya habis. Adakah yang berhasil Bapak Ibu? Oke, ini nah, Bu Siska berhasil. Tapi yang digenggam perumpamaannya apa? Kunci motor. Tapi bagaimana kok bisa berhasil dari caranya? Pinjam kuncinya. Oke, Bu Siska berhasil. Ada kata lain sebelum pinjam kata lain? Langsung pinjam langsung dikasihkan. Nanti buatkan lagi. Oke. Ada lagi yang berhasil? Ada lagi yang sudah bersusah payah tapi tidak berhasil? Baiklah, bagaimana? Berarti tangannya langsung di depan, Pak? Oke. Bu Rina berhasil dengan cara langsung dibuka. Nah, ada lagi? Kalau Bu Uni tadi gimana? Tapi akan dibuka enggak? Tidak dibuka kan, tidak tahu apa itu.
keras hatinya Pak. Oke, keras hati. Yang tadi sudah dilakukan usahanya Pak Vicky gimana? Aku juga kalau bukan Kalau berikan hadiah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita lupakan genggaman-genggaman yang ada di samping kita. Ya, tadi Bu Siska berhasil karena asumsi dari Bu Rini, yang namanya pinjam pasti dikembalikan. Berarti Bu Rini itu memberikan karena kesadaran atau karena faktor lain. Ya, kalau itu kaitannya dengan hati kebajikan, berarti bisa jadi kesadaran ya. Nah, kemudian kalau tadi kasusnya Bu Linda, nah, caranya dengan apa itu? Memaksa dengan kekerasan misalnya. Tadi. Nah, seakan-akan berhasil. Tapi kira-kira caranya itu dampaknya akan selesai di situ atau dampaknya justru menimbulkan dampak yang kurang baik. Bisa jadi naik emosi, bener tapi langsung maju juga. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan Pak Vicky. Ya, Pak Vicky sudah merayu, Pak Vicky sudah mencoba memberikan hadiah. Tapi selama hatinya tidak terbuka untuk melakukan sesuatu, maka anak tidak akan melakukan sesuatu itu. Ya. Jadi permainan kita ini tadi poinnya di situ. Bagaimana kita bisa menyentuh hati anak untuk tergerak melakukan sesuatu hal yang positif. Ya, sesuatu hal yang negatif itu juga akan digerakkan oleh hatinya anak. Nah, tapi bagaimana nanti potensi teman-teman semua ini untuk tetap menggerakkan siswa-siswi dengan hati yang positif itu tadi. Oke, terima kasih partisipasi dari teman-teman. Ini makanya tadi menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan. Oh, itu tadi sokok baru Pak ini. Ancaman, nah itu sudah diancam kalau tidak. Terus ada hukuman. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan disiplin. Itu disiplin positif itu berkaitan erat dengan nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, makanya anak melakukan sesuatu karena berarti sudah tumbuh kesadaran kaitannya dengan nilai kebajikan yang ada di dirinya. Gitu. Nah, kalau diyakini nilai kebajikan menurut kita ya, menurut Merdeka, berarti anak-anak itu dasarnya adalah bagaimana bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, ada perlindungan betapa mandiri, nalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan nah, harapannya adalah anak-anak kita di sini Bapak Ibu. Tapi selain nilai kebajikan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila juga ada lagi yang bisa menjadi sumber. Nah, detailnya di sini ada kepedulian, rajin, integritas dan sebagainya. Nah, saat anak-anak itu sudah terbentuk seperti ini, ya, kemungkinan mereka akan melakukan hal itu dengan suka hati dan senang hati. Nah, tapi sejalan dengan tadi yang sudah kita bahas di ruang guru yang disampaikan dengan Bu Kusnul ya, kita ingin menggerakkan tentunya adalah bagaimana kita juga bergerak. Gitu ya. Kita mau anak melakukan hal yang positif, kita berusaha melakukan yang positif dulu. Karena kadang anak itu kan yang dilihat, saya pernah dengar di bawah itu, anak bisa jadi salah menginterpretasikan perintah. Tapi anak tidak pernah salah saat melakukan tiruan yang diamatinya. Benar demikian, ibu-ibu guru BK. Gitu. Kalau salah saya dikasih tahu. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon menuju pada teori kontrol. Nah kalau di stimulus respon dulu kan kaitannya respon ya, tapi sekarang bergeser ke teori kontrol. Nah kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda. Kita tidak bisa menyeragamkan sudut pandang mereka. Ya, oh itu betul. Kamu harus ikut saya. Ini yang seperti ini nggak bisa. Nah ini kaitannya dengan siswa. Kita mencoba siswa sudut pandangnya seperti apa. Gitu. Nah kemudian perilaku guru
suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak bolos tidak masuk sekolah pasti punya tujuannya. Ya, tujuan dan dampaknya. Nah, kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang disampaikan. Sekeras apapun berusaha, kalau tidak terbuka hatinya tidak akan diberikan. Ya, tapi mungkin sedikit informasi yang diberikan, tapi kalau memang hatinya sudah terbuka dengan nilai kebajikan tadi, kemungkinan juga akan dilakukan. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita berikan penawaran. Konsensusnya seperti apa nih? Ya biasanya hubungan berbalik. Kemudian model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol menang-menang. Ya, seperti kita menangani siswa gitu, mohon izin Bapak Ibu guru BK. Biasanya kalau zaman dulu ya, atau mungkin saya yang pernah salah dalam menangani, saat anak mengikuti saya, itu contoh saya itu sudah berhasil dan saya menang. Tapi seakan-akan namanya mereka kan kalah. Tapi kalau sekarang harapannya sama-sama menang. Guru berhasil mengalahkan siswa, siswa berhasil menemukan jati dirinya. Yang harapannya di situ. Ya, sudah Pak Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah penghargaan, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada namanya perilaku pasti dipengaruhi dua motivasi gitu. Biasanya motivasi yang dari diri dan biasanya motivasi yang dari luar. Nah, secara umum ada tiga ya, yang sudah dan saya yakin bahwa itu juga sudah besok. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kaitannya dengan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dipikirkan seperti itu. Hal yang dikaitkan dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini biasanya yang menjadi pertanyaan. Yang bersangkutan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang sering ditemui di anak-anak kita ini melakukan sesuatu yang apa? Bu ini bisa mau menyampaikan pengalamannya? Berarti anak-anak masih banyak yang melakukan sesuatu karena imbalannya. Oke, ada lagi selain Bu? Kalau Pak Iman, gimana Pak Iman? Selama ini melihat anak-anak motivasinya lebih ke yang mana? Saya salah-salah lebih ke imbalan yang tenar di anak-anak itu berapa sih Bapak Ibu di sini? Bisa berupa nilai, naik kelas, masuk sekolah favorit. Pernah menjumpai melakukan sesuatu karena takut dulu? Pernah. Ya. Dan ada. Tapi yang penting kita hati-hati Bapak Ibu. Ya karena di zaman sekarang ini ya jangankan jaminan, kedipan saja sudah bisa mengandung masalah. Ya. Nah, kita kedipi anak kita pelototi itu sudah bahaya. Ya, dengan sentuhan dan sebagainya. Gitu. Itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi dasar dari apa ya yang kita jalani di kurikulum merdeka itu. Kita kembali pada falsafahnya kehadir Desa Dewantoro. Kaitannya dengan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah dirinya. Ya, jadi tidak hanya melakukan sesuatu karena motivasi eksternal, tapi juga mampu melakukan sesuatu karena motivasi internal. Ternyata penghargaan itu juga bisa mendukung. Ya, dihukum oleh penghargaan.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk melakukan suatu tujuan tertentu, gitu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek seakan-akan dia itu juga cepat ya, bim anaknya niat, bla bla bla. Nah, tapi kalau tidak diberikan ini, bisa nanti saya kasih ini untuk melakukan ini. Nah, lama-lama kalau ininya tidak ada, dilakukan apa tidak? Iya. Nah, kemudian penghargaan menghukum, pandangan mengurangi, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan itu sudah ada apa ya kajiannya juga. Kemudian penghargaan perusahaan hubungan. Bapak Ibu ada bayangan kaitannya dengan penghargaan yang perusahaan hubungan? Gimana? Wait. Ya. Kaitannya dengan itu ya. Jadi kalau istilah duit trust issue. Penghargaan perusahaan hubungan. Ada lagi? Terima kasih Bu Iit. Iya, gimana tidak? Sudah yang mana? Oke, bisa. Oke, silakan. Perusahaan hubungan itu kan seperti ini. Dulu kita akan dalam gambar, sedangkan juara 1, 2, 3 nya sudah kita tentukan. Terus nanti yang tidak juara di Dulu punya saya ini lebih bagus dari yang juara 1, kok saya tidak dapat juara. Kan akhirnya itu merusak hubungan antara guru dan siswa. Dan bisa jadi siswa dengan siswa. Iri sama Oke, terima kasih. Ya, bisa jadi saat ada apa ya kompetisi dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa memanage perasaan anak tadi, ya ini tadi bisa jadi hubungannya akan rusak tadi. Ya, misal ini saya ingin ada apa yang pandangan dari teman-teman kaitannya dengan kegiatan upacara bendera hari Senin, ya kan? Setelah upacara, teman-teman mengamati ada aktivitas apa? Ya, penyampaian prestasi, penghargaan dan sebagainya. Nah, menurut teman-teman kalau dikaitkan dengan ini bagaimana? Tidak apa-apa, ini kan bisa menjadi kajian kita. Jadi kalau memang itu, oh ini oke, berarti silakan. Jadi bagaimana? Oh ini oke, tapi ada catatan. Jadi kan bisa menjadi bahan diskusi. Monggo, ada yang punya pandangan? Pemasukan? Mungkin pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dalam menumbuhkan motivasi anak. Yang lainnya yang belum sabar atau nanti yang belum ikut tahu sebenarnya penghargaan, dan ujian dari semua kalangan sekolah mungkin bisa lebih semangat lagi. Semangat lagi, ya. Oke, terima kasih Bu Winda. Ya. Jadi kalau Bu Winda oke, dalam jangka pendek oke, ya karena mungkin bisa akan menimbulkan motivasi. Tapi kalau jangka panjang bagaimana? Kecil ya ceritanya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, tadi yang kaitannya dengan Bu Winda, Bapak Ibu. Jadi dalam jangka pendek oke, karena mungkin akan membantu anak meningkatkan motivasinya. Tapi kalau ini terus berulang, kira-kira bagaimana dampaknya Bapak Ibu? Anak jadi minder, ya. Bisa jadi yang lain akhirnya minder, mas. Ya, anak ini terus ya. Nanti kira-kira ya apa terusan? Nah, bisa mengarah pada perusahaan hubungan tadi. Nah, kalau Bapak Ibu kita diskusi gitu, kira-kira efektifnya seperti apa? Nah, seperti itu. Motivasinya yang lain itu tetap dapat, tapi hubungannya dengan guru dan juga yang dipajang di depan itu juga tetap baik. Oke, kami terkait dengan anak yang dapat penghargaan ketika hari Senin itu ya, menurut saya itu memang suatu hal yang penting. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Winda ya, karena itu bakal meningkatkan motivasi. Tapi motivasi ini harus kita jaga. Anak-anak yang lain mungkin dari yang saya lihat ketika
kurang tahu faktornya gimana. Tapi menurut saya guru sih yang berperan untuk memediasi. Jadi anak-anak itu yang masih belum berprestasi, kita beri mereka kesempatan. Kita create space di mana mereka boleh juga explore bakat minat mereka untuk mereka juga dapat di situ. Jadi menurut saya tetap bagi penghargaan walaupun jangka panjang, tapi bagi time yang dari hari ke hari itu sebagai guru kita harus memediasi itu gitu. Jadi setiap anak itu dapat peluang untuk dia juga ada di situ. Kalau guru tidak bagi peluang untuk setiap anak ya rasa dia tidak mencoba terjadi. Oke, terima kasih Pak Vicky. Jadi gini, Bapak Ibu, ada dua kasus. Ya, dua kasus saya pernah lihat. Satu anak itu setiap hari diberikan kesempatan untuk main HP. Ya, anak yang pertama setiap hari diberikan kesempatan main HP. Anak yang kedua sama sekali tidak diberikan HP. Kira-kira mana yang berhasil, Bapak? Yang mana? Gimana Bu Siska? Tergantung penggunaan. Lebih banyak negatifnya. Dan ternyata gini Bapak Ibu, ini kasusnya sudah kejadian. Anak pertama dia diberikan kesempatan main HP setiap hari. Ya maksudnya dia HP-an lah, bukan terus nge-game ya. Anak yang kedua sama sekali enggak. Ternyata sama-sama berhasil. Kuncinya apa? Seperti yang disampaikan Pak Vicky, pendampingan. Nah, jadi kalau menurut saya juga sependapat dengan Pak Vicky, silakan disampaikan, tapi yang penting bagaimana refleksi yang dilakukan guru kepada siswa. Dan kadang itu sementara yang kadang saya pun juga kadang kelewatan. Ya, habis udah, yo prestasi kadang tidak sadar gimana. Nah, harapannya itu tadi, ya, itu tetap berlanjut, jangan sampai tadi yang seperti disampaikan Bu Linda. Wah itu loh gambaran tuh HP ini bla bla bla. Tapi kalau coba kita berikan dampingan, motivasi, insya Allah juga tidak akan seleksi gitu. Oke, saya ingin ajak main-main sebentar. Ya, silakan nanti saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Ya. Masing-masing memberikan ini tangan kanan. Nah, tangan kanan ketemu tangan kanan jangan bersentuhan. Ya, kira-kira jaraknya satu kepak. Nah, satu kepak. Yang sendiri anggap aja ada temannya di samping. Oke, yang sebelah kiri saya, ya, ini saya kasih nama mobil. Ya, kiri saya mobil. Alhamdulillah mobil. Sini motor. Nah, yang mobil angkat tangan. Yang mobil siapa yang mobil? Oke. Yang motor siapa yang motor? Oke. Ya. Oke, silakan melakukan seperti tadi. Kalau saya sebut, ya, kalau saya sebut mobil, berarti mobilnya silakan menghindar bisa ke atas, bisa ke bawah. Motornya silakan ditangkap dengan diteblek atau ditepuk banter. Ya. Nanti kalau saya sebutnya motor, berarti yang menghindar adalah motor, yang menangkap mobil. Oke ya. Saya ulang, ojo dikaplok. Sudah siap? Motor. Ada yang punya pindah? Yang disebut yang menghindar.
keyakinan kelas. Dan itu untuk anak kelas 9 itu dibukukan di sini. Ya, harapannya dengan mereka mampu membuat ini, itu mereka punya pikiran-pikiran, oh saya akan begini, saya harus melakukan itu dan sebagainya. Itu. Saya pernah cobakan ke 8H, tidak berhasil karena tidak saya tanya. Iya. Nah maksudnya ya perjalanannya saya tidak bilang berapa kita. Nah ini Bapak Ibu, kalau di awal tadi kita sudah bersama membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nah harapannya keyakinan kelas itu bersumber dari nilai kebajikan yang tadi. Gitu deh. Nah ini keyakinan kelas merupakan kebajikan yang universal dan disepakati bersama secara universal. Tadi lepas dari latar belakang hukum, negara, bahasa maupun agama. Ya, kaitannya berarti keyakinan kelas adalah bagaimana mengejawantakan kebajikan-kebajikan secara universal. Jadi, nanti kita bahas tentang ini. Mengapa kok tidak peraturan? Kenapa harus ke keyakinan? Gitu. Siapa dulu? Dikata ketika kalau peraturan itu harus patuh sekali. Jadi kalau melanggar nanti gimana? Jadi mulai melanggar dikit-dikit. Oke, terima kasih Bu Rina. Bu Rinda, terima. Karena kalau peraturan itu kita bisa melanggar, tapi kalau keyakinan kita nggak mungkin melanggar karena kan kita sudah yakin. Nah, karena keyakinan bersumber dari hati nurani gitu ya. Iya. Susui. Ya. Ini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan jalur dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai itu? Demi keselamatan. Ada lagi yang selain demi keselamatan? Menghindari tilangan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya? Iya. Nah, berarti kaitannya dengan kalau kebajikan ini pertanyaan Mbak, kesehatan. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa harus datang tepat waktu? Biar tidak ketinggalan informasi. Kalau kita sudah mencoba berpikir biar tidak ketinggalan informasi dan sebagainya, berarti motivasinya intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik. Nah ini, jadi kaitannya untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, kembali ke nilai-nilai keyakinan seperti yang disampaikan Bu Linda juga gitu. Nah, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, biasanya di kelas itu kan peraturan dilarang apa? Ya, dilarang coret-coret, dilarang ini. Kalau kata-kata seperti itu kira-kira akan berkembang lagi tidak Bapak? Kira-kira satu papan ini cukup tidak untuk menulis itu? Tidak. Nah, solusinya itu tadi. Kenapa kita harus ke keyakinan? Karena keyakinan itu kan nilai universal. Ya. Dari dalam diri dan itu umum, sifatnya umum. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Berarti menghargai diri sendiri, menghargai orang. Nah ini, jadi peraturan kelas itu merupakan lingkup terkecil, ya, kemudian ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Harapannya dari keyakinan kelas itu akan muncul lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan memberikan dampak budaya yang positif. Nah ini kalau menurut Virtus Project, ini nilai-nilai kebajikan ada banyak seperti itu. Ini keyakinan kelas. Saya ingin kita sama-sama coba menulis di situ. Ya. Dua peraturan yang menurut Bapak Ibu itu penting untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu. Dua peraturan ya. Ya, dua peraturan. Misalkan apa itu ya peraturannya? Silakan ditulis. Dua peraturan yang menurut Bapak Ibu itu perlu diterapkan di kelas Bapak Ibu. Dua peraturan. Nah, setelah dua peraturan itu ketemu Bapak Ibu, coba diberikan keterangan
keyakinannya apa nilai kebajikannya? Oke, kalau sampun saya minta tolong diberikan nama di atasnya, kemudian boleh ditempelkan di papan tulis di sini. Oke, silakan yang sudah bisa ditempel di sini sambil biar kakinya tidak kesemutan. Tidak pakai nama. Ini yang menengah 5.000. Oke, terima kasih. Ini sudah ditempel. Ya, ini yang pertama ada penerapan di sekolah. Peraturan tidak berkata kasar atau kotor. Ya, kemudian ada mengumpulkan tugas tepat waktu. Siapa yang menulisnya? Oke, terima kasih. Kalau untuk tidak berkata kotor berarti nilai kebajikannya apa? Oke. Tergabung ya aktivitasnya. Berarti kalau kaitannya dengan seorang anak beraktivitas hingga mengganggu kelasnya, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Bisa kesopanan kalau kaitannya dengan berkata kotor, atau bisa menghargai orang lain. Oke. Kemudian yang kedua mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya apa yang ingin dituju? Nanti sampai waktu atau mungkin juga bisa tanggung jawab. Jadi memungkinkan satu aktivitas itu beberapa nilai kebajikan. Tapi yang penting berdasarkan paling dalam itu nilai kebajikan. Siswa harus menggunakan seragam sekolah beserta atributnya dengan baik. Siapa yang menulisnya tadi? Kalau menggunakan seragam itu kira-kira nilai kebajikannya apa berbeda? Jadi kalau kaitannya dengan seragam mungkin bisa toleransi ya. Jadi oh seragamnya ini. Jadi kalau masih nggak wapi selama ini masih jasa jadi mungkin dari diskriminasi, toleransi dan sebagainya. Oke, itu gitu Bapak Ibu. Jadi kalau memang kaitannya dengan peraturan pasti akan berkembang. Tapi kalau yang dibajikan kita bisa tarik kesimpulan nanti ya. Nah ini dan misal kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinannya berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menghormati orang lain. Nah, ini Bapak Ibu tadi kaitannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan biasanya. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan mau melakukan apa? Hukuman tidak nyaman biasanya. Murid akan murid untuk jangka waktu panjang. Mereka tidak nyaman jangka waktu panjang. Tidak nyaman juga. Tapi kalau restitusi memuatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Saya berikan video saja yang sudah pernah saya cobakan. Nanti kalau memang ada masukan. Kemudian yang kita pelajari lagi bersama bahwa itu kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi ya, hukuman dan konsekuensi itu biasanya akan berat. Sudah masih mau tidak? Nanti di forum berikutnya. Oke, kalau yang sebelah sini tidak terlihat,
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, coba kita simpen. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu kalau belajarnya sekolah baris beret dan bilangan. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Menekan tombol hijau di sebelah kanan. Nah, nanti kita simpan jawabannya yang kita makan. Ternyata yang pertama konsekuensi atau hukuman, Bapak? Konsekuensi. Di sini tadi apa, Bapak Ibu? Konsekuensi. Berarti yang membedakan hukuman dan konsekuensi itu apa kira-kira? Ya? Boleh. Kalau hukuman, ya. Atau ada negosiasi atau apa langsung ada. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi? Oke ya. Coba ada nggak di sini penjelasannya? Oh, betul. Ya, jadi memang kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi seperti yang sampaikan Bu Uni. Ya, mohon maaf ini. Kalau konsekuensi memang biasanya ada konsensus. Ya, konsekuensi berarti dari konsensus. Jadi apa ini? Kalau kita tidak A, maka B. Kalau tidak B, ada C. Gitu. Tapi kalau hukuman kadang tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan anak. Ya, wong anak datang terlambat apa hubungannya dengan percakapan dan sebagainya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kaitannya dengan restitusi. Pernah mendengar restitusi Bapak Ibu? Pernah mendengar kata restitusi? Ada hukuman, ada konsekuensi, namun ternyata ada pilihan lain kaitannya dengan restitusi. Ya, restitusi merupakan suatu proses cipta kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sama, tujuannya sama-sama untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kalau ada siswa yang sementara punya masalah bisa dieksekusi dengan hukuman, bisa dieksekusi dengan konsekuensi. Tapi ternyata ada pilihan lain namanya restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif. Yang kolaboratif siapa? Nah, di sini peran Bapak Ibu guru. Ya, kita kolaboratif dengan siswa. Bagaimana siswa itu bisa terbuka dengan pola komunikasi kita. Nah, itu pernah kita cobakan Bapak Ibu. Namanya restitusi, tapi kami dengan tim BK itu mencoba menghilangkan nama itu karena takutnya nanti di sekolah itu apa mana. Ya, kami berikan nama itu lembar solusi siswa. Ya, lembar solusi siswa yang pernah kita cobakan tapi sementara belum konsisten. Ya, pernah kita cobakan tapi belum konsisten. Nanti coba kita cek sama-sama gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kaitannya dengan ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Ya, kalau kita melakukan kesalahan terus kita diberikan A, itu kan biasanya kaitannya dengan tebusan, gitu ya. Konsekuensinya apa? Itu dan sebagainya. Hukumannya apa? Dan kedua, ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi bukan menambah masalah, tapi justru menyelesaikan masalah. Kemudian tawaran. Ya, jadi restitusi itu kaitannya dengan memberikan tawaran bukan paksaan. Ya, misal seorang anak melakukan ini, menurutmu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Kalau begini seperti apa? Kalau begitu bagaimana? Nah, biar mereka bisa kolaboratif dengan kita, memberikan solusi kaitannya dengan diri mereka sendiri. Kemudian restitusi untuk menuntun melihat ke dalam diri.
Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya seperti yang kita bahas tadi sama-sama bahwa itu seorang anak melakukan sesuatu hal biasanya didasari dari kebutuhannya apa ya? Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apakah kebutuhan tentang cinta, love, atau kebutuhan tentang kekuasaan? Ini saya tampilkan kemarin kebetulan saya sudah mencoba membuat video itu ya dengan anak-anak. Selamat siang, Axel, Zaki, Bapak gimana? Sudah lebih tenang sekarang daripada tadi. Oke, ya, terima kasih kalian sudah hadir di sini ya untuk menemui Pak Odi. Ya, Pak Odi ingin tahu kronologinya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Dan saya tidak ingin mencari salah-salah siapa yang salah ini itu, cuman saya ingin cari bagaimana solusinya dengan kita bisa berdiskusi. Kira-kira mampu nggak dan mau tidak kalau saya ajak Axel dan juga saya untuk berdiskusi tentang tadi yang sudah terjadi di kelas? Mau ya? Oke. Nah, kalau kalian mau, oke, Zaki masih melirik-lirik, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya, kita coba tenang. Ya, memang kalau tadi ada permasalahan, oke, kita coba bicara. Dan tidak solusinya. Jangan sampai justru ada masalah, tidak nyaman di sekolah, malah nanti pembelajarannya juga tidak bisa lancar. Oke, yang pertama Bapak Ibu, ya, jadi seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama kaitannya dengan praktek bagaimana penerapan segitiga restitusi. Oke. Kemudian kaitannya dengan aktivitasnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Dan yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi bahwa anak itu jangan sampai dia membawa identitas gagal. Ya, identitasnya jangan sampai dia membawa identitas gagal. Saya seorang anak yang gagal, maka dia akan sulit untuk berkembang. Nah, itu tadi kita perlu bagaimana menstabilkan identitasnya. Dengan cara mungkin bisa saya sampaikan, semua orang pasti punya kesalahan, pernah berbuat salah. Tapi yang penting bagaimana kita untuk memperbaikinya dan bisa berbuat. Gitu. Nah, setelah mereka stabil identitasnya Bapak Ibu, berikutnya yang perlu kita lakukan kaitannya dengan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Tindakan yang salah itu kita validasi tindakannya. Tapi di sini adalah bagaimana kita tadi kan kolaboratif gitu Bapak Ibu. Kita ngomong-ngomong. Kalau zaman sekarang ngomong-ngomong dengan siswa, kita validasi tindakan mereka yang salah. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kami tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Karena tadi sudah kita pelajari bersama, anak pasti punya tujuan. Baik mereka melakukan hal yang baik ataupun yang kurang baik. Ini, jadi perlu divalidasi. Dia kenapa melakukan kesalahan itu? Ada faktor apa? Nah, disitulah kemampuan Bapak Ibu ini saya yakin mampu untuk menggali itu. Ya. Kemudian setelah divalidasi, kita berikan tawaran. Ya. Adakah cara lain kira-kira yang bisa dilakukan selain mereka melakukan hal yang kurang baik tadi? Ya. Misal di kasus tadi, Axel melakukan respon dengan marah-marah, kemudian dilempar penghapus. Ya. Nah, kita validasi tindakannya. Kenapa dia melakukan itu? Adakah cara lain selain itu yang bisa dilakukan? Misal menyampaikan dengan baik dan sebagainya. Nah, setelah itu baru ditarik ke nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Itulah tadi Bapak Ibu, pentingnya kita buat kesepakatan atau keyakinan di awal. Itu bisa ditarik manakala terjadi permasalahan, bisa ditarik ke situ. Dan saat kita ingin meningkatkan potensinya, kita juga bisa menarik ke situ. Nah ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan sebagainya, kita gali dari situ. Kemudian ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kira-kira kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa? Ya, saya yakin bermasalahnya anak, pasti dia juga punya dalam hatinya ingin menjadi anak yang baik. Yang sekali ada itu kaitannya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Mungkin berikutnya kita bisa sama-sama belajar lagi, ya, kaitannya dengan apapun itu dengan budaya positif.
biasanya gurunya melas, ayo kamu rapati nggak usah Pak Guru dah, nggak usah Guru dah, tegur dah kalau nggak begini. Nah, itu kebetulan salah. Kemudian ada sebagai teman, ada kita mendekati anak sebagai teman, tapi jangan sampai kebablasan. Karena banyak negatifnya saat kita sebagai teman, akhirnya anak mungkin tidak bisa membedakan bagaimana menghargai, bagaimana ini pemantau itu biasanya kesepakatan. Nah, terakhir manajer ini yang dikaitkan dengan sertifikat restitusi tadi. Jadi bagaimana dia menggali potensi anak dan sebagainya agar anak bisa terbentuk motivasi diri. Itu bahwa itu mulai dari awal hingga tadi sampai diskusikan restitusi dan juga posisi kontrol. Terakhir terima kasih. Ya. Ada yang ingin didiskusikan? Terakhir, ini Bapak Ibu. Posisi tiganya dikasih arah panah. Oh iya. Jadi mulai dari mana, kemana, ke sana. Iya. Nah, ini konsep Bapak Ibu. Tapi kalau mau memberikan arah panah silakan. Tapi kadang komunikasi itu tidak sejalan dengan arah panah biasanya ya. Tapi kalau bisa menjadi atau tidak apa-apa. Biasanya saat kita mengambil identitas, kadang anak itu jawabannya mengarahkan kita untuk bertanya ini. Ya, dari pengalaman yang saya lakukan, kadang itu anak mencolok-mencolok. Nah, yang susah adalah bagaimana kita merangkai untuk beda di situ. Nah, itu saya yakin dengan nanti pengalaman Bapak Ibu bisa ke sana. Tapi mau dengan arah kanan juga akan mempermudah. Tapi yang penting kita paham mana kalau kok pembicaranya ke arah situ. Jangan sampai misal anak sudah menyampaikan, aku bisa jadi loh Pak, ingin jadi dokter Pak. Nah, jangan sampai kita tarik kembalikan di sini, gitu ya. Nah, kita dalami dulu keinginan anak itu seperti apa, keinginannya matang, kita tarik ke situ. Oke sudah. Ya, jadi jangan sampai kita berpatokan dengan pertanyaan 1, 2, 3, akhirnya AB dengan pernyataannya yang sudah disampaikan ke anak. Jadi mungkin itu sih bisa dengan panah atau urutan boleh, tapi juga kita bisa fleksibel tergantung respon anak. Oke, terima kasih mantap Bu Iin. Ada lagi Bapak Ibu konfirmasi? Masukan atau pemasukan? Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya, kita belajar bersama, berbagi pengalaman bersama. Semoga semua bisa menjadi apa yang akan amal dan semua kita semua untuk anak-anak kita yang lebih baik. Ya. Titip pesan dari Bu Titis ya, secara dengan sampaikan Bu juga, ayo kita sama-sama memberikan keteladanan. Kalau memang ternyata saya atau orang dengan sementara belum bisa masuk ke situ, ya kita yang penting niatnya dulu sudah berproses. Gitu. Dan kalau ada kiri kanan yang menarik ke hal-hal yang belum ke arah sini, ya kita tetap berusaha di jalan yang lurus. Oke. Bukan begitu, tidak? Oke, terima kasih kesempatannya. Sukses untuk Bapak Ibu dan jangan lupa nanti ada acara ini bersama dengan teman-teman.